Halo semuanya, kali ini saya akan melanjutkan video saya ya. Kita akan membahas mengenai Fitch Many to One. Nah, Fitch Many to One itu apa sih gitu kan? Nah, Fitch Many to One itu kalau kita masuk ke modul salesnya Udo ya kan, lalu kita klik create. Nah, kemudian kita lihat nih ya, ada customer ya. Nah, customer ini kalau kita klik, dia bisa memasukkan kontak ya, kontak uh, sesuai dengan apa yang sudah disimpan di modul kontaknya Udo. Nah, misalnya kita klik nih ya, Azure Interior ya. Nah, kalau kita sorot di sini ya, di tulisan customernya, nah ini namanya partner underscore ID, lalu type nya ini many to one, artinya customer ini uh, apa namanya dibuat dengan case many to one, namanya partner underscore ID seperti itu. Nah, kalau misalkan kita lihat di modul kontaknya Udo ya. Nah, kalau di kontaknya Udo ini customer nih ya teman-teman ya. Nah, ini kan banyak sekali ya kontak-kontaknya. Kontak-kontaknya. Nah, kita bisa melalui many to one itu, kita bisa masukkan nih kontaknya ini ke dalam modul kita nanti. Nah, uh, modul kita coba lihat di ini ya, AI ya. Nah, di AI saya udah ketikkan kata kunci bacaan code many to one Udo ya, Udo versi 14. Nah, AI-nya bilang nih, untuk membuat thread many to one, pertama-tama Anda perlu mengimport model yang akan digunakan sebagai relasi many to one tersebut. Kemudian Anda bisa menambahkan thread many to one dengan menggunakan sintaks seperti berikut. Nah, sintaksnya nanti akan seperti ini ya teman-teman ya. Nah, di sini ya kalau kita lihat field underscore name sama dengan fields.many to one, ini dalam kurung ada komodo underscore name. Ini apa namanya, nama modelnya teman-teman ya. Lalu di sini string yang nanti akan terlihat di UI-nya. Nah, kalau kita biar tahu apa namanya komodo name-nya ini gimana nih gitu kan. Misalnya kita balik ke ini ya, code kita ya. Misalkan yang owner ID dulu deh ya kan. Owner ID ini kan ownernya ya, artinya kan orang gitu ya, bisa siapa gitu kan. Nah, ownernya ini kan berarti kita manggilnya kan dari mode kontaknya Udo ya kan. Nah, kita coba balik ke customer tadi. Nah, kalau model name-nya itu yang mana? Nah, kita bisa lihat di sini nih. Di sini kan ada tulisan nih res.partner. Nah, ini model name-nya. Nanti yang akan kita masukkan ke dalam code-nya kita. Res.partner gitu. Nah, kita coba aja ya. Nah, nanti kita ganti nih many to one. Many to one. Many to one. Lalu di sini ini ada komodo name-nya. Jadi res.partner seperti ini. Jangan lupa komanya teman-teman ya. Nah, saya nggak kasih komodo underscore name-nya di sini ya. Ini sebenarnya sama aja sih teman-teman. Biasanya di Udo langsung ini ya res nama komodonya ini, lalu string owner ID itu. Nah, kita coba restart modul kita ya teman-teman ya. Modul.
kita restart aja UI-nya Odoo. Lalu kita masuk ke modul kita ya. Oh ya, sebelumnya saya udah nambahin sebuah code untuk menampilkan tree, nanti kita bisa lihat lagi ya teman-teman ya. Nah, create ini, nah lalu di owner ID-nya tadi ya. Nah, ini udah kita bisa memanggil modul dari kontaknya Odoo. Nah, kita coba balik lagi ke sales teman-teman. Sebenarnya di Odoo sendiri kita tuh bisa tahu apa namanya, gimana sih cara buat si customer ini seperti apa gitu kan. Kita bisa klik ini ya, tombol debug ini, lalu klik edit view form. Nah, kita cari nih, tadi namanya kan partner underscore ID mana ya. Oh, ada ya teman-teman ya. Partner ID. Nah, sebenarnya dia itu bikinnya tuh di sini nih teman-teman. Nah, nanti sebenarnya di part manajemen ini kita bisa sedikit edit gitu ya teman-teman, kayak yang udah dijelaskan di AI ini. Nah, dia bisa ngasih domain juga. Jadi kalau misalkan kita bisa langsung nih nyari customer yang sesuai dengan apa yang sudah kita cari seperti itu. Nah, nanti untuk domain seperti ini nanti kita akan bahas di video lainnya ya teman-teman ya. Oke, nah ini kita bisa belajar nih. Kalau nggak tahu sih apa namanya many-to-one, kita bisa klik di AI-nya ini. Nah, di AI-nya ini kan udah jelasin detail ya untuk membuat many-to-one seperti itu. Nah, nanti misalkan sekali lagi ya teman-teman ya, misalkan si dokter ID ini, kan dia masuknya kan manajemen juga ya. Dot partner seperti ini. Nah, ya nanti sama nanti hasilnya seperti itu. Nah, mungkin kalau pasien ID ini kan hewan ya teman-teman ya. Nah, mungkin saya akan masukkan dia ke dalam produk kali ya teman-teman. Nah, kita coba klik produk ini. Nah, produk ini kan ada ini ya, produk to template ini ya. Produk template kita kopas aja teman-teman. Nah, di sini karena ini kan hewan ya, kalau pikiran saya kita samakan dengan benda ya, produk seperti itu. Jadi dari produk to template seperti ini. Atau mungkin nanti kita bikin model baru yang menginherit ya. Nanti kita belajar inherit juga teman-teman, menginherit dari produk itu. Jadi kita bisa ngasih detail pasien ID atau hewannya ini seperti apa gitu. Nah, ini ada lagi petugas ID. Kalau petugas ID ini kita ngambilnya dari rest.users. Jadi sebagai penanggung jawab, sebagai adminnya dalam pembuatan appointment ini, namanya dari rest.users saja. Nah, terus ini ada stage ID ya. Nah, nanti rencananya di stage ID ini saya akan membuat sebuah model baru namanya stage ya, yang tujuannya itu kita bisa tahu nih stage appointment ini masuk dalam stage apa gitu ya. Nah, nanti ini akan saya lanjutkan di next video aja teman-teman ya, seperti itu. Nah,
Oke, kita coba restart lagi. Error ya teman-teman ya. Oh, ini yang belum diganti teman-teman. Ini tuh banget. Oke, ada lagi ya nggak ya? Kayaknya udah clear. Oh, error lagi ya teman-teman ya. Oh, ini masih ada caranya ini ya teman-teman. Jadi jangan lupa nih, dia nggak menerima kesalahan sedikit pun. Harus diganti mini tuan ya teman-teman ya. Oke, ini kayaknya udah oke. Nah, berhasil ya teman-teman ya. Jadi kita masuk ke ini. Nah, ini pasien ID, dia maksudnya kan di apa namanya, produk the template tadi ya, sebagai produk itu. Nah, nanti kita bisa create juga nih, apa namanya, membuat baru atau gimana gitu ya kan. Nah, terus owner ID dari kontak ID. Nah, terus ini ada dokter hewan, ini dari kontaknya juga. Nah, ini petugasnya. Nah, ini kan ada Josh Willis ini sebagai user dari Udo-nya kita ya. Seperti itu. Nah, nanti kedepannya ini yang stage ini kita bikin model lagi, namanya stage ya kan. Nah, nanti kita bisa klik nih stage-nya ini ada di mana di panelnya ini gitu ya teman-teman ya. Oke, kalau gitu, nah ini kita bisa juga tambahin nih teman-teman yang di sini. Oh ya, saya mau jelasin juga nih. Saya kan juga bikin nih kemarin, belum saya jelaskan. Ini view tree ya namanya. Di view tree ini nanti kalau misalnya kita save apa namanya, appointment ini, dia akan terrecord nih di sini nih. Nanti akan ada buahnya nih sampai ke bawah seperti ini teman-teman. Sales misalkan. Nah, seperti ini akan ada banyak apa namanya, list dari apa yang sudah kita simpan di appointmentnya kita nanti. Nah, lalu kita bisa tambahin juga nih teman-teman di sini. Di koordinator ini ya. Kita tambahin ini ya, login. Kita buat dulu emailnya gitu. Email equals to fields, pakai char aja. Lalu kita tulis ini ya, string equal to email seperti ini. Lalu relatednya. Nah, nanti kita akan belajar juga nih teman-teman tentang related ya. Related ini apa itu kan nanti kita akan jelaskan di video selanjutnya ya teman-teman ya. Petugas ID dot login. Email. Oh sorry, ini saya tambahin juga. Password. Ini namanya. Ini coba kita start service-nya.
lalu masuk ke sini, mau ke viral ya teman-teman ya. Nah, masuk aja mau manajemen. Nah, di sini nih ada tulisan email ya, email dia seolah-olah dia udah masuk gitu. Depannya nanti si Jules Willis ini atau petugas kita nanti bisa memasukkan password ini ketika mau ngerjain appointment di sini. Oke, kalau gitu teman-teman, terima kasih. See you next video ya.